Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya nih hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Jadi di sini saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 3 Pendidikan Geografi 2023B akan membantu teman-teman untuk memahami lebih lanjut, lebih dalam, dan lebih rinci terkait dengan siklus hidrologi. Nah, sebelum kita masuk kepada materinya, teman-teman harus kenalan dulu nih dengan para pembawa materi. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Aisyah Nanda Putri dengan NPM 2313034011. Di sini saya berperan sebagai Bumi. Halo, perkenalkan nama saya Tri Febrianti dengan NPM 2313034017. Halo, perkenalkan saya Septian Kirana dengan nomor NPM 2313034047. Saya Khairul Yasmin dengan nomor NPM 2313034048. Halo semuanya, perkenalkan saya Sabrina Danakia dengan NPM 23130345. Izin memperkenalkan diri, nama saya Azikra Muhammad Falah dengan NPM 2313034055. Nah, karena teman-teman semuanya udah pada kenalan nih dengan para pembawa materinya, di sini Bumi, Bulan, dan teman-teman lainnya akan membantu teman-teman semuanya untuk memahami tentang pembahasan utama kita, yaitu siklus air atau siklus hidrologi. Semoga apa yang kami sampaikan dapat diterima dengan baik oleh teman-teman semuanya. Selamat mendengarkan! Teman-teman suka bertanya-tanya nggak sih, sebenarnya dari mana ya air di permukaan bumi ini berasal? Dan mengapa ya air di bumi tidak pernah habis walau telah digunakan dalam jumlah yang banyak oleh setiap makhluk hidup? Air sebagai sumber utama dalam kehidupan pastinya menjadi komponen yang sangat penting bagi keberlangsungan setiap makhluk hidup, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Maka dari itulah kita perlu memahami bagaimana air dapat berada di bumi dan tidak pernah habis walau menjadi penunjang dalam kehidupan. Kembali kepada pertanyaan kita sebelumnya, air berasal dari air angkasa yang meliputi air hujan dan salju, air permukaan yang meliputi air sungai, danau, dan air laut, serta air tanah yang meliputi mata air, sumur dangkal, dan sumur dalam. Keberadaan air tidak akan pernah menghilang dikarenakan air merupakan sumber daya yang terbaharukan melalui sebuah siklus yang sering kita sebut dengan siklus air atau siklus hidrologi. Siklus ini dipelajari dalam ilmu hidrologi. Menurut Asdak, pada tahun 1995, beliau mendefinisikan hidrologi sebagai ilmu yang mempelajari air dalam segala bentuknya, seperti cairan, gas, padat, pada, dalam, dan di atas permukaan tanah. Sedangkan siklus hidrologi adalah sirkulasi air tanpa henti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Nah, teman-teman udah pada tahu belum nih mengenai proses-proses yang kita sebut sebelumnya seperti evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi dalam siklus hidrologi? Nah, di sini Bumi akan menjelaskan kepada teman-teman secara singkat terkait dengan proses-proses yang ada pada siklus tersebut. Yang pertama, ada proses penguapan yang terdiri dari proses transpirasi dan evaporasi. Evaporasi merupakan proses perubahan air permukaan yang meliputi air laut, sungai, dan permukaan lainnya menjadi uap air. Sedangkan transpirasi merupakan proses penguapan yang dilakukan oleh tumbuhan. Baik evaporasi dan transpirasi mengalami proses penguapan yang dibantu oleh sinar matahari. Nah, air yang berubah menjadi uap air kemudian naik ke atas dan berubah menjadi titik-titik air yang membentuk awan. Proses ini kita sebut dengan proses kondensasi. Awan yang menampung banyak air kemudian menurunkan air ke permukaan bumi atau yang kita kenal sebagai hujan. Proses ini kita sebut dengan proses presipitasi. Kemudian, air yang turun ke permukaan bumi akan kembali mengulangi siklus air atau siklus hidrologi.
kembali melewati proses evapotranspirasi, kondensasi, dan presipitasi. Singkat sekali ya prosesnya. Akan tetapi ternyata siklus air tidak sesederhana itu. Siklus air terbagi menjadi 3 jenis yang terdiri dari siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Tentunya siklus-siklus ini memiliki proses yang berbeda-beda. Nah, melalui 3 siklus ini, teman-teman akan lebih banyak mengenal terkait dengan proses-proses yang ada seperti proses infiltrasi, adveksi, sublimasi, dan proses-proses lainnya. Untuk itu, simak penjelasan berikut ini ya teman-teman. Siklus ini merupakan yang paling pendek nih. Jadi, dalam siklus ini, air di laut mengalami evaporasi atau penguapan. Evaporasi di sini adalah proses menguapnya air dari laut, danau, sungai, atau permukaan air lain yang ada di bumi. Kunci utama dari evaporasi ini adalah panas matahari ya guys. Kemudian, uap air tadi mengalami kondensasi dan berubah menjadi awan. Kondensasi adalah berubahnya wujud uap air menjadi titik-titik air, hingga akhirnya berbentuk menjadi awan. Setelah menjadi awan ini, akhirnya terjadi deh presipitasi. Nah, presipitasi ini kita kenal juga namanya sebagai hujan. Ngomongin evaporasi dalam siklus hidrologi itu, ada juga yang namanya transpirasi dan intersepsi loh. Jadi, kalau transpirasi itu adalah proses menguapnya air dari tanaman melalui mulut, daun, dan batang. Sedangkan intersepsi itu adalah air hujan yang terjebak di atas tanaman, yang kemudian menguap lagi sebelum mencapai tanah. Contohnya, di hutan hujan yang daun pohonnya relatif besar. Biasanya air hujan akan tertahan di pohon nih, gak langsung jatuh ke tanah. Nah, air hujan yang menempel di bagian pohon tersebut akhirnya mengalami evaporasi. Jadi, sebenarnya evaporasi gak cuma bisa terjadi di laut ya guys, bisa juga karena campur tangan tanaman loh, baik dengan transpirasi atau intersepsi. Selanjutnya kita akan bahas siklus air sedang. Siklus air sedang adalah perjalanan air di bumi yang terus-menerus bergerak dan berubah bentuk dalam proses alami. Berbeda dengan siklus air pendek, pada siklus air sedang hujannya turun dan terjadi di daratan. Jadi ketika sudah mengalami kondensasi, awan bisa juga mengalami proses adveksi. Lanjut, saya akan menjelaskan dengan singkat tentang setiap tahapan dalam siklus air sedang ini. Jadi, siklus air sedang ini memiliki 5 tahap, yaitu penguapan, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, dan aliran air. Penguapan adalah proses di mana air dari permukaan bumi seperti sungai, danau, atau lautan menguap menjadi uap air karena panas matahari. Ini adalah awal dari siklus sedang, di mana air berubah dari bentuk cair menjadi bentuk uap. Yang kedua yaitu kondensasi, merupakan uap air yang telah naik ke atmosfer dan mendingin, lalu berubah menjadi tetesan air atau butiran-butiran es kecil yang membentuk awan. Nah, proses ini merupakan uap air yang kembali menjadi bentuk cair. Adveksi sendiri artinya adalah bergeraknya awan menuju ke tempat lain karena bantuan angin. Ketika awan menjadi jenuh dengan uap air, maka tetesan air atau butiran-butiran es tersebut akan jatuh kembali ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Air yang jatuh sebagai presipitasi dapat meresap ke dalam tanah, menyusup ke dalam akuifer atau mengalir ke sungai, danau, atau lautan. Ini merupakan tahap di mana air kembali ke dalam tanah dan sistem akuifer. Yang terakhir yaitu aliran air. Air yang tidak melesap ke dalam tanah akan mengalir melalui permukaan bumi menuju saluran air seperti sungai atau aliran permukaan air lainnya. Ini mencakup aliran air permukaan yang membawa air kembali ke lautan, di mana siklus tersebut dapat dimulai kembali. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi dan proses terjadinya siklus hidrologi panjang. Siklus hidrologi panjang merupakan perjalanan air dari laut ke daratan
dan kembali ke laut yang memakan waktu lama, bisa berabad-abad atau bahkan beribu-ribu tahun. Prosesnya juga melibatkan berbagai tahapan yang kompleks dan saling terkait. Yang pertama, tahapan evaporasi atau penguapan. Pada tahapan evaporasi ini, panas matahari menyebabkan air di laut, danau, sungai, dan tanah akan menguap, lalu berubah menjadi uap air. Uap air ini akan naik ke atmosfer dan bergabung dengan uap air dari sumber lain seperti transpirasi tumbuhan. Yang kedua, tahapan sublimasi. Pada tahapan sublimasi ini, es dan salju di dataran langsung berubah menjadi uap air tanpa melalui fase cair, karena suhu yang sangat dingin. Uap air dari sublimasi ini juga naik ke atmosfer dan bergabung dengan uap air dari evaporasi. Tahapan yang ketiga, kondensasi, yaitu pendinginan atau pengembunan. Jadi pada tahapan kondensasi ini, uap air di atmosfer yang naik akan mendingin karena suhu yang lebih rendah. Uap air yang mendingin ini akan mengembun menjadi tetesan air kecil dan membentuk awan. Lalu tahapan yang keempat, yaitu adveksi atau pemindahan awan. Pada tahapan ini, angin akan membawa awan yang terbentuk ke berbagai tempat, lalu mendistribusikan air ke seluruh wilayah di bumi. Tahapan yang kelima yaitu presipitasi yang berbentuk hujan, salju, atau es. Pada tahapan presipitasi ini, awan yang jenuh dengan uap air akan menghasilkan hujan, salju, atau es yang turun ke bumi. Presipitasi ini dapat berupa hujan deras, gerimis, salju, atau butiran es, tergantung pada kondisi atmosfer. Nah, biasanya salju atau butiran es ini terbentuk karena tekanan udara yang tinggi, sehingga suhunya pun menjadi semakin dingin, dan menyebabkan uap air menjadi butiran salju dan es, yang dapat turun ke bumi menjadi hujan salju dan juga hujan es. Tahapan yang keenam, infiltrasi atau peresapan. Pada tahapan infiltrasi ini, sebagian air hujan atau salju yang turun ke bumi meresap ke dalam tanah menjadi air tanah. Air tanah ini penting untuk berbagai keperluan seperti keperluan kita minum, irigasi, dan juga industri. Tahapan yang ketujuh, runoff atau aliran air permukaan. Pada tahapan runoff ini, sebagian air hujan atau salju yang turun ke bumi mengalir di permukaan tanah dan membentuk sungai, danau, juga waduk. Aliran air permukaan ini penting untuk berbagai keperluan seperti pembangkit listrik tenaga air, transportasi, dan juga pariwisata. Tahapan yang kedelapan, percolation atau pergerakan air tanah ke bawah. Pada tahapan percolation ini, air tanah berpindah ke bawah menuju lapisan batuan yang dalam. Proses ini dapat berlangsung selama berabad-abad atau bahkan beribu-ribu tahun. Selanjutnya, tahapan yang kesembilan yaitu evaporasi transpirasi. Pada tahapan evaporasi transpirasi ini, air dari tumbuhan menguap melalui proses transpirasi, menghasilkan uap air yang kembali ke atmosfer. Transpirasi merupakan salah satu komponen penting dalam siklus hidrologi dan berkontribusi sekitar 10% dari total evaporasi global. Lalu tahapan yang ke-10 yaitu kembali ke laut. Pada tahapan ini, air dari sungai, danau, dan waduk kembali ke laut untuk menyelesaikan siklus hidrologi panjang ini. Tetapi air dari laut ini nantinya akan menguap kembali ke atmosfer untuk memulai siklus hidrologi panjang lagi dari awal. Siklus hidrologi panjang ini akan terus berulang untuk memastikan keseimbangan air di bumi. Selanjutnya yaitu manfaat siklus hidrologi dalam kehidupan. Antara lain, yang pertama, menjaga ketersediaan air bersih untuk semua makhluk hidup di bumi, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, mengatur pola cuaca dan iklim di bumi, seperti
Penguapan air dari permukaan bumi membantu mendinginkan udara, sedangkan kondensasi air menjadi awan dan hujan membantu mendistribusikan panas ke seluruh dunia. Yang ketiga yaitu mendistribusikan air ke seluruh permukaan bumi. Siklus hidrologi mendistribusikan air secara merata ke seluruh permukaan bumi. Meskipun tidak merata, hampir semua tempat di bumi mendapatkan air melalui hujan, aliran sungai, dan mata air. Yang keempat yaitu memindahkan berbagai mineral dan nutrisi yang penting untuk kehidupan tanaman, seperti litosfer, hidrosfer, dan atmosfer yang menggerakkan siklus biogeokimia yang menggerakkan aliran mineral dan nutrisi. Yang kelima yaitu mengangkut zat hara dan nutrisi dari tanah ke air untuk tanaman bertumbuh dan berkembang yang pada akhirnya menjadi sumber makanan bagi hewan dan manusia. Yang keenam, membersihkan permukaan bumi dari debu, polusi, dan membantu menjaga kualitas udara. Yang ketujuh, menunjang berbagai aktivitas manusia seperti minum, mandi, memasak, irigasi, industri, dan pembangkit listrik. Yang ke-8, menjadikan objek wisata alam seperti air terjun, kabut, sungai bawah tanah, gelombang laut, hujan, aliran sungai, dan danau yang menunjukkan keindahan alam yang tercipta dari air. Siklus hidrologi sangat penting bagi kehidupan di bumi dan harus dipertahankan dan dijaga agar terus berlangsung dengan baik. Memahami siklus hidrologi dan bagaimana cara kerjanya dapat membantu kita untuk lebih menghargai air dan menggunakannya dengan bijak. Lalu, materi selanjutnya, cara menjaga kelestarian air di bumi. Dikutip dari website LPPM IPB, air yang ada di bumi ini hanya 3% saja yang bisa dikonsumsi manusia. Sebanyak 97% merupakan air asin yang tidak dapat langsung dikonsumsi. Sementara dari 3% tersebut juga, tidak semuanya mudah diakses, ada yang tersembunyi jauh di dalam tanah. Berikut adalah cara agar kita dapat melestarikan air yang ada di muka bumi. Pertama, mengurangi penggunaan bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Cara melestarikan air yang satu ini bisa menjadi salah satu cara untuk melindungi air dari pencemaran bahan berbahaya. Ketika bahan kimia yang telah dipakai larut dalam air, maka bahan-bahan itu akan merusak ekosistem air. Contohnya, zat kimia yang larut dalam air seperti dari sabun cuci yang digunakan berlebihan dapat menghancurkan alga dalam laut yang menjadi makanan plankton. Kedua, menggunakan shower. Menggunakan shower adalah pilihan yang bijaksana untuk menghemat penggunaan air. Shower ini tidak boros air sehingga penggunaan air untuk mandi dapat diminimalisir. Yang ketiga, langkah terbesar sebagai cara mencegah kelestarian air adalah dengan melakukan reboisasi. Reboisasi atau menanam kembali pohon, selain menjadi cara menjaga kelestarian air, kegiatan reboisasi akan mengurangi dampak kerusakan hutan. Kembalinya hutan akan menyediakan air bersih untuk digunakan oleh manusia. Tersedianya air alami dari hutan untuk dikonsumsi tentu lebih baik daripada proses air secara kimia dari sungai yang tercemar. Hutan yang hijau mampu memberikan mata air alami dan kebersihan air lebih terjamin.